Oke. Jadi ntar videonya bisa ditonton ya, diulang, tonton ulang lagi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, nilai yang tepat menggantikan X adalah, oke, ada yang punya ide? Silakan. Interaksi aja ya sambil diskusi ya. Iya. Ayo silakan. Tere? Nggak apa-apa, belajar ya. Salah biasa. Silakan. 56. 56. Gimana caranya? Ditambah 2. Ditambah 2. Kenapa langsung tambah 2? Pertimbangannya apa? Enggak sih, aku cuma ngeliat yang 16-nya aja tadi. Gimana? Mulai dari mana? 1 ke 5, selisihnya berapa? 4. Tambah 4. Ya? Kalau 5 ke 5, bukan nih kayaknya ya. Iya. Kalau 5 ke 8? Tambah 3. Tambah 3. 16 ke 18. Kali 1. 16 ke 18. Ini kan semua ditambah nih. Ya kan? Iya. Tambah. Ini tambah 2. Berarti yang tambah ini? 2. Oh, tambah 1. Iya. Gitu ya. Okay. Kalau ini kali 1 nih ya. 8 ke 16 dikali 2. Kalau ditanyain setelah 18 ke ini kali 3. Ya. Ini 55 tambah 1 ya. Oh, iya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau ada yang tanya langsung di interrupt aja ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Ini sebagian soal-soal yang muncul di UTBK 2000 yang tahun lalu ya. Jadi beberapa soalnya sama persis yang tahun lalu. Oke, ini. X 32, 25, 29, 22, 26. Gimana nih kira-kira? Ayo, silakan. Gimana polanya? Pola 1 mungkin nggak? Ini turun, naik. Atau kalau pola 1 nggak mungkin, coba pola 2 ya. Ini kan turun ya, terus naik, terus turun, terus naik lagi. Jadi boleh kamu coba pola 1 atau pola 2 yang turunnya aja atau yang naiknya aja dicari polanya gitu ya. Ada yang udah dapat? Saya enggak. Belum? Kan titik-titik kalau kita pola, ini yang kita coba yang turun ya, 32 ke 29, terus ke 26. Makin turunnya berapa? C nggak sih, Kak? C. 28, 19 ya? Berarti kalau ke kiri kan ini turun ya. Ke kanan turun, berarti ke kiri naik ya. Ini ke kanan turunnya 3 ya. Berarti kalau ke kanan tambah 3 ya. 28 betul. Lalu yang sini 22 dikurang 3 jadi 19. C ya betul. Ada yang kurang jelas di nomor ini? Udah. Udah. Lanjut ya. Oke, lanjut. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,21 dikali 8/7. Gimana idenya untuk ngerjain soal gini? Ide ngerjain soalnya gimana? Ide ngitungnya? Gimana? Di sini kan depannya ada desimal, yang belakang pecahan ya. Nah, di pilihan jawaban ini yang E itu 0,2/14 ya ketutup nih ya. 2/14. Yang di pilihan jawaban penyebutnya ada yang 14 sama 7 ya. Buat ngurangin perhitungan enaknya penyebutnya kita buat 14 aja. Jadi semua ntar sama. Jadi penyebutnya bisa kita hilangkan. Kalau 14 kan kita kali 2/2 ya. Nah, di soal itu berarti 0, ya itu 0,21 atau 0 kita hilangin. Semua 0 kan sama kan?
Nolnya kita hilangin biar mempermudah juga. 21 kali 8 kali 2. Ya, yang ini nih. Jadi tinggal di sini kita cari mana yang lebih besar gitu ya. Kayak ini misalnya 42 karena 7 dikali 8 dikali 2 gitu ya. Tinggal dicari angka yang lebih besar. Bisa dapat ini kan 42 dikali 8 ya. Dari A udah bisa langsung ketahuan kan? Ini kan 82 sama ya. Tinggal dilihat tuh 42 sama 21. Jadi nggak usah dihitung. Iya, yang A. Iya, Pak, yang A. Kebetulan begitu ya. Harusnya kalau coba satu-satu nih, pilihan jawabannya jangan ditaruh di A. Biasanya ada di E atau di E. Ya. Ini pembuat soalnya kurang teliti nih. Ya, jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Udah. Oke. Lanjut ya. Iya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Nah, ini sama juga model kayak tadi. Persennya kita abaikan ya. Persennya semua kita abaikan, nolnya kita abaikan juga ya. Nolnya kita abaikan. Nah, sekarang penyebutnya kan 22, ada yang 11 kita anggap 22 semua ya. Bukan kita anggap, kita bikin ke 22. Jadi yang 11 ini kita kali 2 ya. 2 kali 10, 20 kali 2 gitu ya. Yang ini masih 11 dikali 2, 20. Jadi 2 kali 10, 20 dikali 4. Ya. Gitu. Ini nolnya kita coret biar nggak besar angkanya. Nah, ini jadi berapa nih? Berapa kali berapa? Yang C. 5 kali? 8. 8. Ya, yang ini 10 dikali? 4. 4. Yang ini 21 dikali? 4. 4. Ya udah, tinggal bandingin mana yang paling besar ya. 21 kali 4. Ya, betul. Yang ini 84 ya. Ini kan 4, cuma 40 ya. Udah pasti salah. Ini 80, ini 40 juga salah ya. Gitu. Ada yang kurang jelas? Udah. Gampang ya? Hah? Lumayan. Lumayan gampang. Iya. Lanjut ke nomor berikutnya. Di TPS ya, banyak soal-soalnya bentuk soalnya kayak yang soal-soal SMP, ada juga yang bentuk soal SD. Nah, di matematika di TPS juga ada matematika dasar sederhananya ya. Oke, di sini ada soal jika X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, hasil kali dari ini ya. Gimana caranya? Ini hasil kali 2 bentuk fungsi pecahan. Apa dulu yang dikerjakan? Lihat di sebelah kiri ya. Kalau kan jawabannya dalam bentuk cuman begini doang ya, linear. Ini soalnya pecahan, pasti ada yang disederhanain ya. Mana yang difaktorkan? Ada yang difaktorkan? Yang 4 min X kuadrat. Ini kan bentuk selisih kuadrat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau difaktorkan jadi apa? A tambah B kali A min kurang B. Iya. Jadi kalau 4 min X kuadrat difaktorkan jadi 2 plus X. 2 plus X dikali 2 min X. Oke. Ada yang udah dapat hasilnya? Mana yang dicoret? B, Kak. B. Ya, ini 2 plus X-nya ada di pembilang dan penyebut ya. Bisa dicoret. Ini X-nya juga bisa dicoret ya. B. Nah, ini. Ayo, yang benar yang mana? Teliti. Amin 3X. Ngakak. Yang Ya, Kak. ini kan ada 3 nih. 3 dikali 2 jadi berapa? 6. Terus 3 dikali minus X. Minus 3. Iya. Hati-hati soalnya pasti pilihan gandanya banyak pilihan-pilihan. Kalau kamu kurang teliti ya udah disiapin jawabannya ya. Jawabannya E. Ada yang kurang jelas? Kalau syaratnya itu yang X nggak boleh sama dengan 0, X nggak boleh sama dengan min 2, nggak usah dilihat, Pak. Karena kan penyebutnya ya. Dia kan ada di penyebut. Nggak bisa Jadi disederhanain kalau penyebutnya 0. Ya kan? Oke. Ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Udah? Hah? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke.
Nilai 31 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4 ini dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai B-nya berapa? Yang di gambar B yang tanda tanya ini berapa? Ya, buat dapetin 31, gunakan angka yang di samping. Gimana caranya? 31. Kalau kayak 7 tambah 24 misalnya gitu kan. Ini bisa nggak? 325 hasilkan 24 gitu ya. Kalau 3, 28. Ini bisa nggak 28? Atau operasi dua bilangan yang dijumlahkan dua bilangan yang cari selisihnya. Ada yang didapat? 36. 36, how come? Gimana caranya? Dikaliin Ya, yang 7 apa yang kali dikali? 3. Apa? 7 kali 3? Yang 7 kali 3 dikaliin. Terus 7 kali 5 kali 3. 2 dikaliin. Ini 21, Terus 5 kali ditambah. 2, 10. 21 tambah 10, 31. Dengan pola yang sama berarti 5 kali 6 ditambah 2 kali 3 ya. Ini 30, di sini 6. 30 tambah 6, 36. Ya, oke. Ini hitungnya 21 tambah 10 gampang ya. Cuma ini mesti dilatih ya. Mesti dilatih. Kalau udah mulai terbiasa jadi gampang banget ya. Jadi nggak cepet mentok. Oke, ada yang tanya? Lanjut ya. Berikutnya. Ini 52 ini hasil operasi dari 3 angka di sampingnya. 52. Gimana cara X-nya? Kalau dijumlahin nggak mungkin ya. 6 tambah 7 tambah 10. C, Kak. C, gimana caranya? Salwa. 45 tambah 8. 45 tambah 8. Berarti ini ya, yang atas dikali. 6 kali 7 tambah 10, 42 tambah 10 ya, 52. 9 kali 5, 45 ditambah sama 8. Jadi jawabannya C, 53. Ada yang kurang jelas? Ini siswanya berapa orang ya? Yang lain standby ya, Nova, Novi, Indira, Maula Rizky, ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang tanya langsung ya. Iya. Ke berikutnya, nomor 8. Jika 2 pangkat A plus 2 sama dengan 64, 3 pangkat B plus 2 sama dengan 27. Nah, yang kayak gini kan ada di SMP juga ada nih ya. Gimana caranya? 64 itu 2 pangkat berapa? 6. 6 ya, berarti A tambah 2. 2 ditambah berapa jadi 6? Kan gitu ya, 2 pangkat A tambah 2 sama dengan 2 pangkat 6 ya. Jadi A itu 2 ditambah berapa jadi 6? Tambah 4. Sip. Nah, 37 itu 3 pangkat? 3. 3 Nah. pangkat 3. Jadi kalau buat hemat waktu asal ini tahu ini pangkat berapa ya? 3 pangkat 3. 2 ditambah berapa jadi 3? 1. 1. Iya. Yang ditanya A tambah B. Jadi jawabannya adalah 5. 5. Oke. Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Berikutnya. Gimana ngerjain soal seperti ini kira-kira nih? Dikeluarin, Bang. Diapain? Dikeluarin. Dikeluarin. Apanya yang dikeluarin? Pangkat. Pangkatnya. Nggak tahu, Pak. Nggak apa-apa. Kalau P pangkat setengah itu artinya apa sih? Akar. Akar P ya. Jadi yang ini yang pangkat setengah sebenarnya sama ini kan? Ya. Kalau akar N dikali akar N jadi apa? N. Jadi N ya. Nah, karena ini sama, akar 0,04 dikali akar 0,04 jadi apa? 0,04. Iya, terus ini kan karena ini sama tinggal jadi 2 kali dong. Iya nggak? Iya. Ada yang kurang jelas? Kalau kecepatan bilang ya. Iya. Iya. Yang E apa? Hasilnya apa? 0,08. Yo, Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Nanti ini ada tambah satu lagi. Nanti videonya
saya kirimin ke grup, jadi bisa dilihat ulang-ulang ya. Lanjut. Nah, ngerjain soal seperti ini gimana cara ini? Gimanain? Ayo, ada yang punya ide? Kali silang. Diapain? Kali silang ya? Kali silang. Oke, minusnya biar enak pindahin ke kanan aja. Yang minus ini bisa naikin ke atas atau ke bawah ya. Karena di bawah ada 2 unsur, kita naikin ke atas ya. Minus 2. Minus 2 dikali P kuadrat ya, sama dengan, nah 8 dikali 3 jadi 24. Terus 8 dikali minus P kuadrat. Jadi minus 8P kuadrat. Oke. Kamu bisa dibagi 2 semuanya atau dipindahin ruas boleh. Ini kan ada 3 unsur, 1, 2, 3 ya. Semuanya kelipatan 2. Kamu bisa bagi 2 aja dulu semua ya. Ini dibagi 2 habis. Ini dibagi 2 berapa? 12. Ini dibagi 2 jadi 4 ya. Lalu langkah berikutnya pindahkan ke kiri aja semuanya ya. Ini kan minus P kuadrat. Minus 4 pindah kiri jadi berapa? Minus 4? 3P kuadrat. 3P kuadrat jadi ya. 4 dikurang 1. 3P kuadrat. Ini 12 pindah kiri jadi minus 12. Sama dengan 0. Atau dibikin sama dengan 0 juga boleh. Ya. Lalu 12-nya nggak dipindahin juga boleh ya. Misalnya buat begini nih. Boleh juga ya. Sama-sama dibagi 3. Ini jadi 4 ya. Berapa yang dikuadratkan jadi 4? 2. Iya. Sebenarnya plus minus 2 ya. Cuma kan yang ditanya nilai P yang memenuhi. Ya. Bukan penyelesaian. Kalau penyelesaiannya harus plus minus 2. Kalau nilai P yang memenuhi boleh salah satu. Jadi jawabannya adalah B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Silakan coba-coba nomor berikutnya nih. Gimana caranya? Bentuk desimal terdekat. Ya, terdekat. Gimana caranya? Ayo. Harus samain penyebut dulu ya, Pak? Samain penyebut boleh. Tapi lihat dulu, jangan buru-buru. Biasanya emang terbanyak adalah langsung mikir samakan penyebut. Dilihat. Sederhanain dulu. Nah, betul. Ini jadi berapa? 1/2. Yoi. Yang ini? 1/3. 1/3. Langsung, karena ini ditanya desimal. Kalau 1/2 itu desimalnya gimana? 0,5. 0,5 ya. 4 angka. Oke. Kalau 1/3? 0,33. Yoi. Jadi jawabannya apa? Oh iya, 0,833. Iya. 0,8333 ya. Jawabannya E ya. Yang kayak gini kan sengaja nih pembuat soal mengarahkan siswa nih, biasanya kan SMP langsung samain penyebut. Padahal kan juga ada menyederhanakan ya. Jadi lebih mudah. Oke, ada yang tanya? Udah, Pak. Iya, lanjut ya. Berikutnya, ya, ada nilai dari bla 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 ditambah bla 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 bla. Oke, gimana caranya? Ada yang baru masuk. Ya, gimana caranya? Iya, Pak. Caranya gimana? Iya. Duh, nih ngilangin tanda ini gimana nih? Muncul nih. Tadi ada yang baru masuk. Gimana? Dapatnya apa? 3. Caranya gimana? Tinggal ituin, Pak. Iya. Hitung. Di 2000. Selesaiin operasi dulu yang di dalam kurung-kurung. Ini ada lagi. Oh, ini masih ada beberapa yang ketinggalan ya? Ini ada tanda ini nih. Saya stop share dulu, saya share lagi. Ini ada kotak itu kelihatan ke kamu juga ya? Ada kotak kuning? Iya, Pak. Iya, ngalangin soalnya nih.
Cimol. Nah, sip. Oke, di sini ada angka yang sama yang mana? Angka yang sama kan ada 215 minus ini positif bisa dicoret ya. Iya. Ada 2018 negatif di atas positif bisa dicoret. Ini negatif 2019 positif bisa dicoret ya. Tersisa ini ya, positif sama negatif. Jadi tinggal dikurangin aja ya. Oke. 3 kurang 1, 0, 3. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Yang lain nih kalau yang belum paham jangan malu-malu ya. Namanya juga belajar ya, kalau pura-pura ngerti malah rugi ya. Lanjut, kalau diam aja saya nggak paham ya. Iya, Pak. Ya, berikutnya 1/4 dari 1/3 dikurang 1/5. Oke, 1/4, kamu tulis 1/4. Dari, berarti ini dikali yang ini ya. Ya, yang dalam kurung kerjanya gimana? Nah, karena ini angka sederhana, baru disamain penyebut kan ya. Yang bawahnya 3 kali 5, jadi 15 ya. Nah, ini kan kali silang ya. 5 ini dikurang. 5 kali 1, 5 dikurang 3 kali 1. 5 dikurang 3? 2. 2 ya. Yang disediakan 4 sama-sama dibagi 2. Ini jadi 2 ya. Maka hasilnya adalah 1/30 ya. Jawabannya C. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jika P adalah bilangan habis dibagi 5, nilainya di antara 21 dan 29. Berapa yang kelipatan 5 di antara 21 dan 29? 25. 25. Oke. Sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 6, berarti kelipatan 6, nilainya antara 19 dan 29. Berapa Q? 24. 24 ya. Maka pernyataan yang paling tepat adalah 25 sama 24. Berarti P-nya lebih Besar. Oke. Jadi jawabannya yang D. D. Iya, gampang ya. Gampang nggak? Wah, kalau gampang nilainya mesti tinggi. Sekarang kan karena cuma TPS aja persaingannya pasti ketat ya. Jadi kamu skornya mesti tinggi banget ya. Gimana caranya biar tinggi banget? Ya banyakin latihan ya. Latihan nggak ngerti tanya ya. Yang masih bingung, kamu mesti lancar banget. Dan bukan cuma harus bisa ngerjainnya, tapi harus bisa dengan cepat ya. Lanjut. Jika P sama dengan 2A plus 3, dan Q sama dengan A tambah 6, maka 2P tambah 4Q. Ya, biar hemat waktu gini. Ini kan 2P ya. Ya, ini P ya. Ya, jadi dikali 2. Yang P-nya dikali 2. Ini dikali 2 jadi 2 kali ini 4 A ya. 3 dikali 2, 6. Oke, ditambah 4Q. Yang ini ditambah dikali 4 ya. 4A. 4A ditambah 24. Yoi. Jadi hasilnya apa? 8A plus 30. 8A plus 30. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas. Ada yang tanya? Nggak ada. Lanjut ya. Ya, jika A besar 0. A besar 0 berarti positif apa negatif ya? Positif. Ya, ini positif. A-nya positif, B-nya negatif. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dibagi gimana? Kecil. B di bawah. Iya, lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya apa? B. Ya. Waduh, masih gampang-gampang ya. Ada yang tanya? Iya, Pak. Enggak, lanjut. Rata-rata dari 110, 125, dan seterusnya adalah, nah gimana nih? Hah? Ditambahin. Hah? Cepatnya gimana kalau gitu? Oke, rata-rata ya. Ini kan ada ratusan. Coba kita lihat satuan ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi ada 4 berapa? 4 kali 5 berapa? 20. 20 ya. Kan bulannya 2 ya. Ya nggak? Iya. Nah, 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 4.
5 tambah 4, 9. 9. Iya. 9. Terus tambah 5, 14, tambah 7, 21, tambah 8, 29. 29, tambah 1, 30. 30. Ya, 3 kan ya? Tambah 2. 30 tadi. Tambah 2 deh. Yang tadi 2 tuh, yang tadi itu yang 10. Satuan. Hah? Oh. Ya. 3 tambah 1, 4 ya. 4 tambah 1, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 4. 13. 13. Ada berapa bilangan? 1, 2, 3. 8. 8 ya. 8. 13 dibagi 8? 1 ya. 1,5. Sisa 5. 50 dibagi 8? 7. 7, 56. Kelebihan. 6, 48. Sisa 2. Ya kan? 20 dibagi 8? 2. 2, 16. Sisa 4 ya. 4. 4 per 8 itu kan 0,5. setengah ya. Setengah itu berarti 0,5. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas cara berhitungnya? Ini kan yang penting cara berhitung sebenarnya soalnya gampang ya. Ada yang kurang jelas? Tidak. Enggak. Enggak, lanjut ya. Ya, Pak. Oke, nomor berikutnya. Jika Andi hanya membayar 85.000 dari seharusnya 100.000 untuk makan di rumah makan sehat, maka Andi mendapat potongan harga berapa persen? Nah, yang cewek nih yang biasa belanja cepat pasti nih. 15. 15. 15. Jadi jawabannya gampang ya. 100 dikurang 85 aja ya, 15 ya. 15% ya. Kan diskon 15 per awalnya 100 gitu ya. Atau 15%. Ada yang kurang jelas? Dikurang doang, Mbak. Iya, kan diskon ya. Harusnya 100. Bayarnya 85 kan? Iya. 100 dikurang 85. Jadi dapat diskonnya, ini diskonnya 15 ya. 15 dari harga mula-mulanya kan 100. Cukup jelas? Jelas. Tapi Iya, kalau misalkan harusnya bayarnya misalkan 135 gitu. 135. 135 dikurang 85. Jadi 50. Tapi tetap terhadap harga asalnya ya. Oh iya. Iya, gitu. Kalau misalnya angka-angka aneh, ntar pembulatan. Tapi di UTBK pasti angkanya nggak aneh ya. Kalau aneh, kamu ada yang salah lihat soalnya. Maksudnya salah mandang soalnya ya. Pindah dulu ke soal yang lain. Kalau misalnya 2 kali masih tetap nggak dapet, kamu pindah dulu ke soal yang lain. Kemungkinan besar salah pandang soal ya. Oke, lanjut. Untuk mengisi 5/8 bagian sebuah bak mandi diperlukan waktu 7,5 jam. Maka waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya, jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama, berapa jam? Oke, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ayo, ada yang punya ide gimana? Gampang nih ya. 10 detik, 15 detik juga sebenarnya bisa nih. Ayo. 5 bagian. Ya, kan 5/8. Berarti sisanya berapa bagian? 3 bagian. 5 bagian, 7,5 jam. Kalau 3 bagian berapa? Dari kiri ke kanan dikali berapa? Itu 0,5. Ya, 5 biar jadi 75 dikali berapa? 1,5. Kali 15 ya, tinggal koma ya. 3 kali 15. 1,5. 45. Gitu ya. Jadi jawabannya B. Ada yang kurang jelas? Ini perbandingan lurus ya. Oke, Pak. Ada yang tanya? Enggak ada, lanjut ya. Jika rata-rata 2, 3, X dan Y adalah 5. Ini berapa bilangan nih? Ini? 4. Ada 4 ya. Berarti kan 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y. Karena rata-ratanya 5, berarti kan 4 bilangan tadi ya. 4 dikali 5 atau 20 ya.
Oke. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Berarti X tambah Y. Ya. 5 tambah berapa jadi 20? 15 ya. Ini kan 5-nya pindah kanan ya. 20 kurang 5, 15. Nah, rata-rata dari yang ini berapa? Ini kan ada berapa bilangan yang ditanya ini? Ada? 4. Yang di bawah 5 ya. Nah, X tambah Y-nya kan 15 tuh. Ini udah ketahuan 15 kan? 4, 5, 6 berapa jumlahnya? 4 tambah 6 tambah 5. 15. 15 juga ya. Jadi 15 tambah 15 dibagi berapa bilangan sekarang? 5. Dibagi 5. Jadi berapa tuh? 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6 ya. 6. Sip, mantap. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Kenapa? Yang atas 4 kali 5 dari mana, Pak? Ada misalnya gini, rata-rata dari A, B, dan C adalah P gitu ya. Kan kalau nyari rata-ratanya berarti A ditambah B ditambah C dibagi, karena 3 bilangan dibagi 3 sama dengan P. 3-nya dinaikin ke atas kan, jadi A tambah B tambah C sama dengan 3P. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Iya. Kalau 6 bilangan 6 kali rata-rata gitu ya. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Nah, di soal tahun kemarin, UTBK tahun kemarin, TPS-nya ada juga soal ini ya. Program linear ya. Ini cari persamaan garisnya, terus nanti nentuin daerah yang diarsir yang gimana ya. Masih ingat nentuin persamaan garisnya? Kalau ini A, ini B ya. Di sumbu Y, di sumbu Y-nya A berarti AX ya. Di sumbu X-nya B berarti plus BY. Jadi sama dengan A dikali B ya. AB. Oke, lihat di sumbu X, sumbu Y-nya apa? Ini nih. Sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya -3. Min 3. X. Oke, di sumbu X-nya? Plus 2Y. 2Y. Kan kalau kita sekarang kita anggap sama dengan dulu aja ya. Min 3 dikali 2. Min 6. Nah, ini langkah pertama ya. Langkah berikutnya kamu lirik jawaban ya, pilihan jawabannya. B ya? Ini ada ini di sini ada 3X min 2Y plus 6 besar sama dengan 0 ya. Oke, pilihan jawabannya X semua positif di sebelah kiri. Ini kan X-nya negatif ya. Iya nggak? Terus sebelah kanan, ruas kanannya 0. Berarti ini semua dikali negatif dulu ya. Dikali negatif biar jadi X-nya positif sesuai dengan pilihan jawaban. Jadi apa? Ini jadi 3X ya. Ini positif dikali negatif. Min 2Y. Kan ini harusnya plus 6 di sebelah kanan kan? Tapi karena pilihan gandanya semua di sebelah kiri, jadi plus 6 pindah ke kiri. Min 6. Ya, ini 0. Sampai di sini dulu, paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Enggak. Saya Kenapa? nggak tahu, ngerti. Yang persamaan garis dulu. Ini paham nggak? Yang tadi di sumbu Y itu misalnya A, jadi koefisien X ya. Yang titik potong garis di sumbu X, B misalnya, dikali Y. Maka hasilnya adalah A kali B. Sampai situ paham? Paham. Oke, di sini kan di sumbu Y titik potongnya min 3. Berarti min 3X. Ya. Titik potong di sumbu X itu 2. Berarti plus 2Y. Lalu 3 dikali min 2 jadi min 6. Ya. Nah, sesuai sama pilihan gandanya. Pilihan gandanya X semua positif. Ya. Berarti kita kali negatifnya X-nya. Semua persamaannya dikali negatif. Ya. Nah, gimana cara nentuin lebih besar, lebih kecilnya? Uji 0,0. Ya, kebanyakan di seluruh Indonesia dari dulu sampai sekarang pakai uji 0,0 ya. Boleh. 0,0 dimasukin ya. Ini berarti yang ada X ada Y-nya kan. Ini kan 0 berarti 0 ya. Ini minus 6, 0. Berarti minus 6 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Minus 6 itu lebih kecil. Tapi yang diarsir di daerahnya ada di daerahnya 0,0 apa bukan? Bukan. Nah, kan 0,0 kan ada di sebelah sini, ini 0,0 ya. Sedangkan yang diarsir kan di bawah. Ya, yang ditanya
bukan di daerah 0,0, berarti jawabannya yang lebih besar gitu ya. Itu cara pakai uji ya. Gimana caranya kalau nggak pakai uji? Lihat Y-nya ya. Y-nya sekarang positif apa negatif? Negatif. Y-nya negatif. Kalau Y-nya negatif, kalau yang diarsir di bawah jadi lebih besar. Ya. Lihat Y-nya ya, lihat Y-nya. Kalau Y-nya positif, ya, kalau Y-nya koefisiennya ini positif, ya, yang di atas itu lebih besar. Lebih besar. Di bawah lebih kecil. Kalau Y-nya negatif kebalikannya ya. Atas lebih kecil, jadi berpikirnya negatif. Itu di bawah lebih besar. Bisa dipahami? Bisa. Iya, ini nggak usah diuji, jadi cepat ya. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Lanjut. Operasi apa itu? Operasi saya bilang bintang ya deh. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang B. Operasinya A dikali dalam kurung B tambah A kurang 1 ya. Ini paham maksudnya? Contoh misalnya gini, 1 bintang 3 misalnya gitu ya. Ini kan jadi A, ini jadi B ya. Nah, operasi lihat ini kan A di depan, A 1 dikali, terus B tambah A, berarti ditambahin A tambah B, 1 tambah 3, 4 ya. 4 dikurang 1 gitu. 4 kurang 1, 3 kali 1, jadi 3. Oke. Nah, sekarang ini operasi ini yang ditanyain. Yang kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Min 1 bintang 1. A-nya min 1, B-nya 1. Nah, kita masukin ke sini ya. Min 1 bintang 1. A-nya min 1 ya. Min 1 dikali A tambah B. Ini ditambahin kan 0 kan ya. Dikali min 1 gitu. Jadi hasilnya apa? 1. Jadi sekarang, nah lanjut nih dalam kurung 1, berarti sekarang ditanyain 2 bintang 1 ya. A-nya 2. 2 dikali, terus A ditambah B kan. 2 tambah 3, 2 tambah 3, 2 tambah 1, ya kan. A tambah B, 3 dikurang 1. Nah 3 dikurang 1? 2. Jadi 2 kali 2, hasilnya 4. Ada yang kurang jelas? Enggak. Iya, ini soal ini relatif mudah, tapi yang hati-hati adalah ketelitian dalam berhitungnya ya. Paling sering dari dulu sampai sekarang yang kayak gini adalah ketidaktelitian. Kalau nggak teliti sedikit, nah jawabannya udah ada biasanya ya. Kamu nggak akan merasa salah ya. Kalau pas ngitung dapat min 5, di pilihan gandanya ada min 5, kamu nggak bakal merasa salah ya, nggak bakal ngitung ulang lagi. Oke, lanjut. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 1,5 juta dipotong 3% ya. Jadi preminya kalau si Dedi itu 3% dikali 1,5 juta ya. Kan preminya sama nih, ini si Dedi. Nah, kalau si Ambar gimana? Gaji Ambar dipotong 5% dari berapa ya? 5% dari gaji Ambar ya. Sebelah kiri ada persen coret ya. 15 itu 5 kali berapa? Sama-sama dibagi 5, sama-sama dibagi 5 aja. 5 bagi 5, ini bagi 5 jadi 3 ya. Tinggal 3 dikali 3. Nah, gitu ya, 900.000 A ya. Biasanya sederhana cara berhitung. Nah, iya biasanya sederhana ngitungnya ya. Kadang-kadang kan kebanyakan anak A dikali B sama dengan C kali D. Ditanya C, ini D-nya turun ya kan? C sama dengan AB dibagi D gitu kan. Itu yang paling sering, yang paling umum ya. Tapi kalau ada angka yang bisa disederhanain, misalnya 8 dikali 15 sama dengan misalnya 12 dikali P. Berapa P-nya gitu ya. 12 itu ngelirik angka yang kiri yang bisa disederhanain adalah 4 dikali 3
ya kan? 12 itu 4 kali 3. Nah, 8 dibagi 4 itu jadi 2. 15 dibagi 3 jadi 5. Jadi P-nya adalah 2 kali 5. Gitu. Itu pasti lebih enak ngitungnya ya. Kebanyakan kan 8 dikali 15. Kebetulan dibagi 12 lebih gampang. Tapi kadang-kadang seringnya angkanya susah juga ya. Jadi dilatih menyederhanakan. Ada yang masih kurang jelas? Jelas. Ya. Nggak ada yang tanya? Lanjut ya. Ya. Nomor berikutnya. Suatu tim yang terdiri di atas 11 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Ya. 11 orang, ini hari ya. 11 orang, 12 hari. Bila 3 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, jadi orang berapa tuh? 9. Yang baru masuk. Yang kamu kurangin berapa? Dari 12 apa dari 11, Mbak? 8. Iya kan orangnya yang 11. 11. Yang 12 itu hari ya. 8 orang. Nah, terus jadi tinggal 8 orang. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan waktu tersebut ya? Ini berbanding lurus apa berbanding terbalik ya? Terbalik. Lurus ya? Nggak tahu. Terbalik. Kalau harga kue, misalnya 2 kue harganya 1.000. 100 deh. Kalau 8 kue harganya berapa? Ini makin besar, harganya makin gede juga. Ini berbanding lurus ya. Oh. Kayak tadi nak gampang ininya sederhana. Halo? Ya, dari yang kayak gini kalau berbanding lurus kamu boleh hitung ke kanan atau ke bawah ya. Kalau ke bawah dikali 4 ya. Jadi 100 kali 4 atau ke kanan misalnya dikali 50. Nah, kalau berbanding lurus ya orang dengan misalnya waktu kerja ya. Mengerjakan suatu pekerjaan misalnya 4 orang 5 jam misalnya ya. Kalau 2 orang berapa jam? Makin sedikit orangnya, waktunya makin banyak ya. Makin banyak orangnya, waktunya makin sedikit. Ini berbanding terbalik ya. Kalau berbanding terbalik, ngitungnya silang ya. 2 ke 5, nah 4 ke yang ditanyakan ya. 2 ke 5. 2 ke 5 dikali ujungnya, 5 per 2. Berarti 4 dikali 5 per 2 ya. 20 per 2 atau 10. Nah kalau yang ini, dengan 8 orang, waktunya berapa lama nih? Berapa hari? Sama kali silang ya. Cut, ke sana. Nah, dari 8 ke 12, ini kan 11 ya. 11 dikali 12 per 8 ya. Disederhanain. 12 sama 8 sama-sama dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Oke, jadi berapa? 3. 3. 2. 11 kali 3? 3. 33 per 2. Ya. Jadi di pecahan 33 bagi 11. 3 bagi 1. 3 bagi 2, sorry. 16 1 ya. Sisa 1. 13 bagi 2? 12. 2. 13 bagi 2. 6,5. 6,5. Oke. Jadi kalau 11 orang 12 hari, 8 orang 16,5. Jadi penambahan waktunya berapa banyak? 4. Ini penambahan persen penambahan waktu ya. 16,5 kurang 12? 4,5 ya? Ya nggak? Dibagi waktu awalnya kan 12. Tinggal dikali 100%. Wih, seru nih soalnya nih. Kayaknya enggak nih soal yang agak-agak ribet ini kayak enggak nih ya. Angkanya mungkin yang keluar juga enggak selesai ini ya. Dikali 100%. Oke, gimana cara ngitungnya? 100 dibagi 12 berapa kira-kira? 100 bagi 12. Hah? 8 ya? Iya, 8. Kalau 9 lebih 8. 8 dikali 4, 32. Ditambah setengahnya, 32 tambah 6. Jadi jawaban yang, ini kan 8 koma nih. 7. Jawaban yang mungkin adalah? 37,5. Nggak usah. Ini kan beda jauh-jauh ya. Kalau beda deket-deket baru kamu detail ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut. Masih semangat? Halo, teman-teman.
Suaranya cuma beberapa orang nih, pesertanya padahal banyak nih ya. Oke, lanjut. Jika diketahui 2 per A sama dengan 3,5. 3,5 kalau jadiin pecahan berapa ya? 7/2. 7/2. Oke, 7/2. Berarti A-nya berapa? A-nya ini kan naik ke atas ya. A-nya naik ke atas, ini pindah jadi dibalik ya. Jadi 2 dikali 2/7 sama dengan A. Jadi A-nya berapa? 4/7. Yo, 4/7. 7/3 udah. Wih, cepet banget tuh. 1 dikurang A. Ini kan 1 kurang A. 1 dikurang 4/7 berapa? 3/7. Iya, karena dibalik. Jadi 1 dibagi 3/7. Tinggal dibalik aja ya. Jadi 7/3 ya. Oke, jawabannya yang B. Sekarang kalau saya tanya, 1 dikurang 5/12 berapa? 7/12. Iya, 12 kurang 5, 7/12. Sip. Oke, ada yang tanya? Ya. Nggak ada, lanjut ya. 26. Kalau diam-diam aja saya anggap ngerti ya. Jangan malu-malu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika A 2/3B, C 3/2A, ditanya ABC sama dengan 18, ditanya nilai B-nya. Oke, idenya gimana? Silakan. Ayo. Di satu variabel ini, Pak. Dijabarin? Iya. Cara jabarinnya gimana nih kira-kira? Yang A-nya diganti 2/3B. A-nya diganti 2/3B. Yang ini diganti 2/3B ya. Iya. Oke. Terus yang B-nya? Tetap. Tetap. Sip. C-nya? C-nya kan? 3/2 A. Terus diganti 3/2 lagi. A. Ini terus dulu deh 3/2A. A-nya tadi 2/3B ya? 1. 2/3B ya. 3 coret, 2 coret ya. Ini sama dengan 18 kan? Ya. Ya. B-nya ada berapa nih? Ada 3. 3. B pangkat 3. Oke. Nah, sebelah kiri sebelah kanan sama-sama di atas nih 2 nih. Ya, jangan lihat 3-nya. 27. Sama-sama dibagi 2 dulu ya. Oke. 1, ini 9 kan? Jadi 3 kali 9, 27. Berarti B-nya berapa? 3. 3. Ya. Jawabannya adalah A. Masih ada yang nambah. Oke, ada yang tanya? Enggak. Nggak ada? Cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ada ketutupan lagi nih. Saya stop share dulu deh. Ini kalau ada yang nambah jadi kalang nih. Ya, nomor berikutnya. Jika X per Y sama dengan 3/7 dan Z per X sama dengan 5/6, maka nilai Z per Y sama dengan berapa? Gimana cara ngerjainnya? Dikali X per Y kali Z per X. X per Y dikali Z per X. Z per X. X per Y dikali Z per X. Dikali? Iya. Gitu. X per Y dikali Z per X. Gitu ya? Iya. Iya, tinggal coret ya. Ya nggak? X-nya coret, dapat Z per Y sesuai yang ditanya. Ya nggak? Iya. Berarti Iya. tinggal ini dikali ini ya. 3/7 dikali 5/6. Ada yang bisa disederhanakan? 5/16. 6 dibagi 3 jadi? Ya, 2. Jadi pembilangnya tinggal 14. 5. Oke, betul. Penyebutnya tinggal 7 kali 2 ya, 14. Iya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Enggak. Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 28. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan 3, serta R sama dengan P tambah 2Q per PQ, ditanya P plus Q per R. Oke, gimana nih? P plus Q per R. Ayo. Gimana caranya kira-kira? Idenya gimana idenya?
kan yang ada cuma ini R nih ya. Ingat kalau bagi pecahan, misalnya A dibagi 1/B. Ini jadi gimana? Ya, 1/B deh. C/B. A dibagi C/B. Jadi yang pembagian diubah jadi perkalian kan ya? A dibalik ya. B/C. Ini juga sama nih. P tambah Q dibagi R ya. R-nya kepecahan. Jadi ntar tinggal dibalik. Ya, dikali jadi dibalik. Jadi P tambah Q dibagi R yang dibalik ya. Dibalik PQ dibagi P tambah 2Q. Ya, lanjut. P tambah Q-nya berapa? 3. Ini 7. P tambah Q. 7 ya. P kali Q-nya berapa? 12. 12. P-nya kan tadi 4. 2Q-nya adalah 2 kali 3, 6 ya. 4 tambah 6? 10. 10. Mana yang bisa diseranakan? 10 sama 12. Oke, sama-sama dibagi 2 ya. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. jadi 7 dikali 6, 42/5. 42/5 ya. Jadi jawabannya adalah B. B. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ke berikutnya ya. Jika 6A tambah 9BC sama dengan 12, maka berapa persenkah 4A tambah 6BC dikali B dari 20B ya? Gimana caranya? Ayo. Ngapain dulu? Nggak apa-apa, yuk. Sambil melatih. Coba memahami soal. Apa dulu step awalnya? Ayo, silakan. Cara saya sama cara teman-teman bisa aja beda ya. Sederhanain jadi 2A. Oke, sederhanakan. 3BC. Dibagi berapa nih? 6, 9, 12. Bagi 3. Bagi 3. Jadi 2A ditambah 9 dibagi 3 itu 3BC. 3BC. 12 dibagi 3 jadi 4. Oke? Kali 2. Nah. Kenapa? Itu B-nya kurang C. Kurang apa? Oh, di C ya? Oke, sorry. Nah, dari yang ini kan kalian ditanya kan 4 plus 6. Dikali berapa? 2. Dikali 2 kan? Ini kan tanya 4A ditambah 6BC dikali B. Ya. Gitu kan? Dari 20B kita cari dulu nilai ini nih. Ini kan di sini kali 2 ya? Iya. Dari atas bawah kali 2. B. Nilainya ntar dikali B ya. Nah, yang ini dulu yang dalam kurung. Jadi 4 kali 2 berarti? 8. Berapa? 8. Ada yang salah nggak tuh? 8B. 8B. 8B dari 20B. Kok ini ada yang salah nggak sih? Maksudnya dia apa? Hah? Ada yang nggak teliti? Oh, ini 4. Ini kan ya. Ini dibagi berapa tadi? Dibagi 3 ya. 2 ditambah 3BC sama dengan 4. Terus ke sini? Iya benar, 8. Benar ya? Hah? Benar. Nanti jadi 40%. 8B ya. 8B dari 20B. 20B dikali 100%. Oke? Ini B-nya dicoret ya. 100 dibagi 20. 40. Oh, 5 ya. 5 dikali 8. Jadi 40%. Oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. PX tambah 3 sama dengan 8. QX minus 7 sama dengan 4. Yang ditanya Q per P. How come? Q per P. Q yang di atas. Berarti yang ini nih, yang ada Q-nya. Ini kan QX min 7. Kita butuh Q-nya. Gimana caranya? Min 7 kita pindahin ruas kanan aja ya.
Iya. Jadi Ki X-nya sama dengan apa? 11. Ya, 7 tambah 4, 11. Lalu karena P di bawah, ya, ini kita 3-nya pindahin ke kanan. Jadi PX-nya sama dengan apa? 3 pindah lurus kan jadi minus 3 ya. 8 kurang 3? 5 ya. Kalau yang atas kita bagi yang di bawah, X-nya bisa coret ya. Dapat Ki per P sesuai yang ditanya. Jadi Ki per P-nya 11/5. Dijadikan pecahan campuran? 2/5. Ya, 11 bagi 5, 2, sisa 1, 1/5 ya. Jadi jawabannya yang? Yang B. Yang B. Wah, udah mulai ngantuk. Ngopi. Saya ngopi dulu deh. Gimana kabarnya teman-teman yang lain? Ini yang lain suaranya pada nggak kedengeran ya? Jangan-jangan ketiduran nggak ya? Hah? Enggak, Pak. Aktif tapi nggak merhatiin lagi. Mudah-mudahan pada aktif semua ya. Oke, lanjut. Jika perbandingan 2X tambah Y terhadap 3X min Y adalah 5/4, ya, maka ditanya hubungan X dan Y-nya gimana caranya. Perbandingan, berarti bisa juga dibikin per ya. 2X tambah Y perbandingan 3X min Y sama dengan 5/4. Nah. Lanjut gimana setelah itu? Dikaliin aja. Yuk, dikaliin. 4 dikali 2X. 8X ya. 4 dikali plus Y. Plus 4Y. Y. Lanjut sama dengan 5 dikali 3X. 15X. 15X. 5 dikali min Y. Min 5Y. Min 5Y. Min 5Y. Oke. Ini kan negatif nih ya. Kita pindahin ke kiri jadi positif kan ya. 5 tambah 4. 9. 9Y. 8-nya pindah kiri jadi minus. 15 kurang 8. 7. 7. Oke. Jadi mana yang besar? X apa Y? Y. Yang lebih... Hah? Ya kalau X lebih besar mana? X apa Y? Y. X. Enggak ada sih kayak gini kejebak nih misalnya gini. 5A sama dengan 2B ya. Lebih besar A apa B? B. Iya, yang lebih kecil koefisiennya jadi lebih besar ya. Tinggal dipindahin tujuhnya Iya, ke kan dipindahin misalnya gini. B pindah ke bawah nih kayak ini. A, B turun ke bawah. A per B. 5-nya turun ke bawah. 2/5 ya. A-nya 2, B-nya 5. Ya nggak? Ya. Jadi kalau ini kan koefisien X lebih kecil. Berarti yang lebih besar adalah? Halo. X ya. Kan koefisien lebih kecil nih. 7 sama 9. Terbalik jadi X-nya lebih besar dari Y ya. Ini sederhana tapi kadang-kadang membuat kita nggak teliti ya. Jadi jawabannya ya? B. B. Oke, B. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut. Ya. Nomor berikutnya. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai A pangkat 3 dan bla 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 adalah. Ada yang ingat rumus ini? Ini rumus apa ya? A plus B pangkat 3. A? min. A? Nah, kan kalau nggak ingat rumusnya langsung dimasukin satu-satu nih. Jadi ntar 5 pangkat 3 dikurang 3 kali 5 kuadrat dikali 12 bla 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 bla. Jadi panjang kan kalau nggak ingat rumusnya. Tapi kalau ingat rumusnya sederhana banget nih. 3 detik selesai. Ada yang masih ingat kan rumusnya? Hah? Ini kan rumus A min B pangkat 3 nih. Iya. Kalau semuanya plus, A plus B pangkat 3. Ya. A dikurang B berapa? 3. 3. Jadi 3 pangkat 3 berapa? 27. Nah, sebentar kan kalau ingat rumusnya. Ada yang tanya? Silakan. Ada yang kurang jelas? Lanjut. 3.
Ayo diperhatiin idenya gimana? Ya, ada yang udah dapat? Hah? Gimana caranya? Belum. Tiga. 3. How come? Di A kuadrat min B kuadrat. Iya, kan tadi udah ada tuh rumus yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A min B, ya. X itu kan akar X yang dikuadratkan. Y itu adalah akar Y yang dikuadratkan. Ini jumlah, ini kurang, ya. Tinggal dikali aja, ya. 11 kali 3. 33. Nah, kan kalau tahu cuma beberapa detik aja nih. Ada yang belum paham? Kalau diam dia nggak paham semua nih, ya? Hah? Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas ya. Lanjut. Ya, coba dulu. Ayo, saya kasih waktu buat coba dulu nih. Ayo, ada yang punya ide gimana? Silakan. Kalau hasil pengurangan A dari B, artinya apa sih? Pengurangan ya, B min A. B min A, betul. Berarti yang kanan dikurang yang kiri ya. Yang kanan dikurang yang kiri. Pengurangan pecahan, pengurangan atau penjumlahan pecahan, prinsipnya mesti diapain? Samakan penyebut. Iya, disamakan penyebut ya. Ini kan penyebutnya belum sama nih, ya. Jadi samain penyebutnya gimana tuh? 5 per X kuadrat minus 6 dikurang 3 per X min 4. Samakan penyebut atau cari KPK dari penyebutnya ya. X kuadrat, min 6, min 16, sorry. Min 16, X min 4. KPK-nya apa? Mirip nih sama bentuk yang barusan. X kuadrat min 16. Iya, ini kan X kuadrat min 16 adalah X min 4 dikali X plus 4. X plus 4 ya. Ini jadi X kuadrat minus 16. Yang sebelah kiri karena udah sama penyebutnya, jadi sama, tetap 5 ya. Nah, X kuadrat minus 16 dibagi X min 4 kan jadi X plus 4 ya. Nah, X plus 4-nya dikali sama min 3 ya. Min 3 dikali X plus 4 gitu. Nah, jadi jawaban apa, sorry. Ini X-nya taruh di depan dulu aja ya. Sesuai dengan yang diminta di pertanyaan. Min 3 kali X. Min 3 kali X. Min 3X. Min 3X ya. Nah, sekarang tinggal bilangannya 5. Min 3 kali 4. 12. 12. 5 dikurang 12. 7. Minus 7. Min 7 ya. Ini X kuadrat minus 16. Nah, di soal diminta bentuknya penyebutnya 16 min X kuadrat ya. Kita jawabannya X kuadrat min 1. Biar sama diapain? Kali min 1. Ya, dikali min 1 ya. Dikali min 1. Jadi dikali min 1, kita fokus ke pembilangnya aja. Dikali min jadi positif ya. 3X plus 7. Ini udah sama ya. 16 min X kuadrat. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa? A-nya kan koefisien X. Iya, jadi A tambah B sama dengan? 10. Iya, oke, 10. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Yes. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Ya. Wah, seru nih. Gimana caranya nih?
Silakan. Idenya kira-kira gimana idenya? Ada yang punya ide? Ini kan bentuk kuadrat. Ini bentuk kuadrat juga. Ya nggak? Ingat nggak kalau misalnya A kuadrat ditambah B kuadrat, itu jadi apa? Kalau tadi kan A kuadrat min B kuadrat. Kalau ini A kuadrat tambah B kuadrat. A plus B, A plus A plus B Kuadrat. kuadrat, terus? Min 2AB. Nah, betul. Sip. Oke. Ya, jadi ini seper X yang dikuadratkan, ya. Jadi ini bentuknya X kuadrat ditambah seper X yang dikuadratkan gitu ya. Gunakan rumus yang tadi. Ini A-nya itu X, B-nya adalah seper X ya. X. Jadi X ditambah 1/X yang dikuadratkan dikurang 2A kali B. X dikali seper X. X dikali seper X. X kali seper X kan coret ya. coret. Jadi tinggal 2. Yang ini nih yang kamu uraiin. Jadi gimana nih? Yang dalam kurung samakan penyebut. Ayo. X kali X. X kuadrat plus 1. X kuadrat. X kuadrat plus 1 dikurang 2. Sudah bisakah kita menjawab soalnya? Lirik yang diketahui. Lirik yang diketahui ada X kuadrat minus 4X plus 1. Bisa dipakai ke sini nggak? Di sini di pembilangnya kan ada X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1-nya apa berarti? 4X. Yoi, 4X. ya. Yang ini kita pindahin ke kanan ya. Jadi X kuadrat plus 1-nya adalah 4X ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 4X. Kalau diganti 4X di sini, 4X dibagi X jadi apa? 4. 4 ya. 4 dikuadratin, 16. 16 dikurang 2. 14. 14. Sip. Ada yang pernah ketemu soal kayak gini? Mirip-mirip gini? Pernah. Pernah ya? Mungkin. Ya makin sering ngerjain soal, makin biasa, mentalnya makin kuat, terus variasi soalnya makin banyak, kita nggak kaget ya pas ujian. Jadi pas ujian walaupun angkanya berbeda, wah ini kayak caranya kayak gini nih. Wah ini kayaknya kayak begitu deh gitu ya. Nah kalau yang nggak biasa, pas ketemu soal baru, waduh diapain? Nah, itu yang biasanya begitu ya. Oke, ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Wih, cepet ngerti nih kayaknya nih ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika A tambah B 1, B tambah C 2, C tambah A sama dengan 3. Berapakah A tambah B tambah C? Ya, silakan idenya gimana? Perlu diganti semua nggak Pak? Kayak tadi jadi satu variabel gitu. Eliminasi. Gimana caranya tuh kalau diganti semuanya biar satu variabel? Kalau yang B-nya 1 min A.
B-nya 1 min A kamu substitusi ke yang persamaan kedua gitu maksudnya? Kelamaan sih. Nah, nanti C-nya kalau misalkan 2 min B, nanti harus di-convert lagi ke A. Jadi A. Iya. Agak panjang ya. Ada yang, coba cari, lihat lagi cara lain. Ada yang punya cara lain? Dieliminasi, Kak. Eliminasi? Iya. Iya, boleh. Maksudnya persamaan 1 dikurangi persamaan kedua, B-nya hilang gitu ya? Hah? Iya, benar. Jadi A kurang C gitu ya? A kurang C, A-nya taruh di belakang, ini min C gitu. Ini dikurang ini min 1. Gitu maksudnya ya? Ntar kalau ditambah dapat A-nya, kalau dikurang dapat C-nya. Boleh. Tapi ada lagi cara yang lain? Boleh. Itu boleh juga ya. Sekarang kalau kita tambahkan persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga, kita jumlahkan, lihat hurufnya yang sebelah kiri. Jadi apa? Kalau kita jumlahkan. A plus B plus C. A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa? 2A tambah 2B tambah 2C. Jadi masing-masing ada 2 ya? Iya. Berarti angkanya berapa dijumlahkan? 6. Berarti A tambah B tambah C-nya berapa? 3. Yo. Enakan gitu kayaknya ya? Iya, Pak. Iya. Ini model soal gini di beberapa ujian dalam bentuk yang berbeda angkanya atau variabelnya beberapa kali keluar juga. Ya. Tapi kalau mentok-mentok boleh pakai cara mana aja ya. Kayak tadi eliminasi boleh atau yang tere ya. Tere dipakein yang apa? Substitusi apa gitu. Substitusi juga boleh juga ya. Tapi ntar makin terbiasa makin lincah ntar ya. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Nggak ada, lanjut. Ya, gimana nih? Silakan, coba dulu. Ada yang dapat? 3 bukan? 3 bukan. 3. Ya, sip. Itu siapa sih? Tere, Salwa? Yang jawab 3 siapa? Indira, Pak. Ya. Selisih 2 bilangan 2. Berarti A kurang B ya. 2. Selisih kuadrat 2 bilangan itu, selisih kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. 6. Kan tadi ingat ya. Ini ditanya jumlah 2 bilangan. Kalau selisih kuadrat kan berarti selisih dikali yang jumlahnya ya. Ya nggak? A min B dikali A plus B. Ini sama dengan 6. Ini 2 ya. 2 dikali berapa jadi 6? 3 ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Ada yang tanya? Jelas. Cukup jelas. Lanjut. Ya, silakan. Cari apa dulu ya? A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu ada yang masih ingat? Kan tadi minus ya. Kalau A tambah ini jadi apa sih? Diuraiin jadi apa ya? Ada yang masih ingat? A plus B Iya. pangkat 3. A plus B pangkat 3 terus? Minus. Minus 2AB. 3. Kalau yang 3AB. kuadrat 2. Kalau pangkat 3, 3. AB. 3. Terus? Kuadrat B. A plus B ya. Kalau tadi yang Terry bilang 3A kuadrat B min 3AB kuadrat kan. Tapi disusunannya jadi begini. Nah, A plus B kan udah ada nih. Ya. Yang perlu kamu cari A kali B-nya. Ya. Gimana cara nyari nilai A kali B-nya? AB.
Dari yang diketahui yang kedua tuh ya, manfaatkan. Ini nih ya, diurain. Ayo, A kuadrat plus B kuadrat apa? Halo, A plus B kuadrat min Yes. 2AB. A plus B kuadrat min 2AB. Ya, ini kan sama dengan 5 ya. A plus B-nya berapa? 1. A plus B 1 kuadrat? 1. 1 dikurang berapa jadi 5? Pindah ruas deh ya. Ada yang baru masuk lagi, Richard. Ya, 1 min 2AB-nya pindah ruas jadi 2AB kan ya. 5-nya pindah ke kiri. Ya. 2AB sama dengan 1 dikurang 5. 1 kurang 5 berapa? 4. 4 apa min 4? Min 4. Min 4. Berarti AB-nya berapa? Kan min 4 dibagi 2 ya. Min 2. Oke nggak? Oke. Ya. Jadi tinggal masukin. Ada yang udah hitung dapat jawaban berapa? A tambah B-nya 1. 1 dipangkatin 3? 1. 1 ya. A kali B-nya min 2 ya kan? Min 2 dikali min 3? Min 6. Plus 6 ya. Plus 6. 6 dikali 1 kan? 7 ya? Yoi. Jadi jawabannya 7. Ada yang kurang jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Jadi lihat yang ditanya, kamu coba urain ya, langsung dihubungkan sama yang diketahuinya ya. Iya. Oke, lanjut. 39. Silakan. Gimana idenya? Ada yang dapat idenya? 136. 136. Gimana caranya? A plus 2B-nya dikuadratin. A plus B-nya dikuadratkan. Kalau dikuadratkan jadi apa? A kuadrat tambah 4B kuadrat. Iya, A kuadrat ditambah Tambah 4AB. Iya, tambah 4AB ditambah ini dikuadratkan 4B ya, 4B kuadrat. kuadrat. Nah, dapat ini nih, A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah 4. Ya enggak? Jadi tinggal Iya. ini doang ya. Jadi yang di soal ini yang ditanya jadi A plus 2B kuadrat ya ditambah C kuadrat ya kan? Iya. A tambah 2B-nya kan 10 kan? Iya. 10 dikuadratkan ditambah C-nya 6. 6 dikuadratkan. Ini 100 ditambah 36. 36. Jadi 136. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Sudah geluduk kaget. Di situ nggak ada geluduk. Petir kencang banget. Waduh. Saya di atas. Oke, lanjut. Ya, berikutnya. Ada yang baru masuk lagi kan? Angkia Ismi. Wah, ada tanda ini lagi deh. Saya stop share lagi. Hilang nggak nih? Hilang kayaknya. Ya, silakan coba. Masih ada kotaknya. Kayaknya saya mesti stop share dulu nih, biar saya ulang lagi, biar kotaknya hilang. Ya, ada yang udah coba? Ditanya C per B. Silakan idenya yang punya ide diungkapin.
Ada yang punya ide? Oh, Iya, nggak apa-apa. Yang sebelah kiri. Kalau penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya beda, diapain? Samain penyebut ya. Kali silang ya. Jadi apa? A kali D, AD plus BC ya. Per BD ya. Per BD sama dengan 16. Yang kedua AD plus BC per CD sama dengan 36. Gimana cara yang buat dapetin C per B? Udah ada clue-nya? C per B. Biar dapat C per B gimana caranya? Dibagi. Mana bagi mana? Oh iya, dibagi. Mana bagi mana? Atas bagi bawah. 16/36. Betul. Ini dibagi ya. 1 bagi 2 ya. Karena ntar kan kalau bagi pecahan kan naik ke atas ya. Ini bisa dicoret ya. 16/36 disederhanakan jadi sama-sama dibagi 4/9. Yoi, dibagi 4 ya. 4/9. Ada yang kurang jelas? Jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Jelas. Cukup jelas. Yang lain oke-oke nih? Lanjut ya. Ya, silakan. Ya, ada yang dapat idenya? P lebih besar daripada Q. Gimana caranya itu? P lebih besar dari Q. Angka. P-nya besar-besar soalnya. Apanya besar-besar? Angkanya? Iya. Angkanya besar-besar. Iya. Tadi kamu dapat P besar Q, diapain? Dihitung apa gimana? Enggak, dilihat aja. Bentar, Pak. Cobain dulu. Iya, siap. Boleh gini nggak sih, Pak? Yang 321-nya itu kita misalin N plus 1. Yoi. Terus 319-nya N-1, 320-nya N2. Iya. Ini contoh nih ya. 41 dikali 39 ya. Tengah-tengahnya 40 kan? Ya. Ya nggak? Tengah-tengahnya 40. Ini cara ngitung cepatnya. Kalau dijumlahin 80. Ya nggak? Iya. Dikurang? Ditambah. Itu ditambah ya? Enggak, 41-nya dikurang 39-nya ditambah 1. Nah ini kan 40 tambah 1 gitu ya. Yang satu lagi 40 kurang? Kurang 1. 1 ya? Ya. Ini kan jadi yang 40 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya? Ya nggak? Jadi 40 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Gitu. Sip. Betul. Jadi gimana? Yang P-nya adalah? 0. P-nya 0. Ini kan 320 tambah 1 ya? Ya nggak? Jadi pakai cara kayak tadi nih ya. 320 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikurang 320 kuadrat ditambah 1. Ya. Ini sama ini coret. Ini min 1 tambah 1 coret jadi 0. Ada yang kurang jelas? Hah?
Ya, tengah-tengahnya 320. Ini tambah 1, ini kurang 1 ya. Q-nya juga dengan cara yang sama ya. Ini 200 kuadrat. Ini tengah-tengahnya kan 200 ya. Ya nggak? Iya. 200 tambah 1, terus 200 kurang 1. Cuman ada min di depan nih, pakai kurung aja ya, biar nggak salah. 200 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya. 200 dikurang 200 ini coret habis ya. Min ketemu min jadi plus. Nah, ini yang teliti di sini ya. 1. Jadi kesimpulannya apa? P kecil Q. Iya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ada yang tanya? Enggak. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Ya, silakan dicoba dulu. Ada yang dapat? Bentar. Oke. Gimana, Pak? Kenapa tadi? Kan ditanya C itu ya. Dari yang diketahui, C-nya sama dengan apa? Dari yang diketahui ini. C-nya Positif. C sama dengan? 3 AB. Iya, kan duanya sama-sama di atas dicoret ya. Ya kan? Iya. 3 Jadi naik. 3 AB. C sama dengan 3 AB. Awalnya begitu. Nah, A-nya dinaikin 25%. 25% kalau pecahan sederhana berapa ya? 1/4. 1/4. Ya kan awalnya 1, ya nggak? Naik 1/4. Berarti tambah 1/4 deh. Jadi berapa? 1,25. Jadi pecahan itu biar gampang ya. Ini kan tanya C aksennya nih ya. 3 tetap sebenarnya konstanta nggak pengaruh ya. 3 itu sendiri ya. A-nya 5/4 dari awal. 5/4 ya. Ini ada A di belakang. Nah, B-nya turun 20%. 20% pecahan sederhana berapa? 1/5. 1/5. 1 dikurang 1/5. 4/5. 4/5. Berarti B-nya 4/5. Gitu kan. Dari B. Ini kan 3AB adalah C ya. Ini C. Ini tinggal dikali yang Tetap kurang. ya, Pak? Yuk, Tidak berubah. coret-coret 1 ya. Jadi C aksen sama dengan C. Artinya tidak berubah. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau misalnya naik berapa? Naik 50%. Jadi di sini berapa? Awalnya 1 jadi. Iya kan? Kalau naik jadi 3/2. Nah, jadi 3/2. Itu paham ya? Turun 25%. Hah? Turun 25%. Jadi gimana? 3/4. Iya, jadi 3/4 gitu. Oke enggak? Oke. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak ada? Lanjut. Nggak ada. Ya, silakan. Difaktorin. Difaktorin ya. Good idea difaktorkan. Karena betulnya kan linear yang di atas soalnya kuadrat pasti difaktorin ya. Betul. Yang jadi clue
Kamu faktorin yang pembilang dulu apa penyebut dulu? Sebut dulu. Iya, penyebut. Iya, betul. Karena kan selisih 2 kuadrat ya. Nanti pembilangnya menyesuaikan yang itu. Gimana faktor penyebutnya? 2x plus 3. 2x plus 3, oke. Lalu? 2x min 3. Oke, gitu ya. Berarti yang pembilang juga pasti ada unsur yang sama nih. Yang samanya bisa plus 3 atau min 3 ya. Gitu. Yang satu ada 2x3 nih. Nah, 2x kuadrat dibagi 2x kan x ya. 9 dibagi 3 itu 3. Nah, gitu ya. Tinggal cari tandanya. 2x plus 3. 2x plus 3, x min 3. 2x plus, ini plus. Iya. Ini plus, ini min. Ya. Minus minus 6 tambah 3. Iya. Jadi yang dicoret yang? Yang 2x min 3. Plus 3. Plus dong, sama-sama nih ya. Oke. Jadi langsung tahu nih kan AB. A-nya berapa? 1. A-nya 1 ya. B-nya berapa? min 3. Min 3. Iya, 1 min 3. C-nya? C-nya? 2. E-nya? D-nya? Nah, jadi 1 tambah 2 kan 3 ya. Ini berarti bisa dicoret ya. Jadi jawabannya min 3. Oke, ada yang kurang jelas? Enggak. Ada yang tanya? Enggak ada? Lanjut. Ya, silakan dicoba-coba. Ada yang punya ide? Silakan. Ditanya 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C. Ayo. Gimana nih kira-kira? Ada yang punya ide awal? Coba clue awalnya ya. Kalau ini kan ada 3 pecahan nih tanya ya. 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C. Kalau 1 per A ditambah 1 per B jadi gimana ya? 1 per A tambah 1 per B? A plus B per AB. Iya. Ini AB penyebutnya. Terus kali silang kan ya? A tambah B. Nah, kan langsung mirip ke yang diketahui di awal. Gitu. Ya. Nilai A tambah B dibagi A per B-nya berapa kalau diketahui dari sini? Ayo. Kan ada 2 nih, 2-nya pindahin ke seberang aja ya, turun ke bawah. 2/2. Iya, kalau AB per A plus B kan setengah, kalau dibalik jadi 2 ya. 2. Iya, betul. Ayo, sekarang cari yang ini, yang lain. Yang 1 per B tambah 1 per C, terus 1 per A ditambah 1 per C. Ayo, silakan. 1 per B plus 1 per C setengah.
Yang mana tuh? Yang ini, yang 1/A tambah 1/C. 1/B tambah 1/C ya? 1/C. Iya, Ini setengah. Iya. Kalau yang ini? 5. 5. Iya, dibalik ya. Kan dengan cara yang sama ya, ini dibalik. Lalu, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya? Jumlahin semua. Ditambahin semua. Iya, kalau ditambahin semua, terus ditambahin semua gimana? Hah? Kan mirip-mirip yang tadi tuh. Iya nggak, ingat nggak tadi? Hah? Yang tadi tuh yang A ditambah B, ya, B ditambah C, terus satu lagi A tambah C kalau nggak salah ya. Iya kan? Kalau ditambahin semua, A-nya ada 2, ya nggak? Iya. B-nya ada 2. Ini berarti 2A tambah B tambah C, ya. Ayo lanjutin, coba dulu lanjutin dulu. 7,5 bagi 2 berarti. Wis. Mantap. 15/4. Iya. Tapi ada banyak. Aduh, belum dirubah tuh. Pecahan saya copy paste tapi belum saya rubah. Ini 4/15. 17/4. Aduh. Yang lain gimana? Ter udah dapat, Ter? Dapat, Pak. Ya, ini kan ditambahin tadi ya. Ya. Sama kayak ini nih, 2 angka 2x yang ditanyain tadi ya. 1/A tambah 1/B tambah C ya. 2 tambah 5 itu 7. 7,5 berarti kan? Kalau jadiin pecahan biasa, 7,5 itu 15/2. Yang ditanya X, 2-nya turun ke bawah ya. X-nya adalah 15/4. Jawabannya banyak. Iya, saya kalau ngetik pecahan kan biar nggak ribet saya copy paste. Ini yang terakhir lagi yang lupa dirubah ya. Kayaknya tadi tuh karena udah mendekati subuh tuh tadi tuh. Udah mulai ngantuk. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyain. Atau mau didiskusin, silakan. Silakan. Ini kayaknya pesertanya banyak sebenarnya ya. Ini Nova Elena sama Novia Elena kembar ya? Iya, benar. Iya, benar kembar ya? Belahan tuh pakainya, Pak. Iya ya. Ya, satu jendela di kanan, satu jendela di kiri. Iya. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Silakan. Udah mulai lelah. Kalau nggak ada, saya tutup nih. Ada yang mau disampaikan? Kenapa? Ter? Udah. Iya. Pokoknya gini, yakinin kalau soal TPS kuantitatif UTBK, hampir pasti soalnya tuh hitungan nggak ada yang ribet ya. Hampir pasti soalnya hitungan nggak ada yang ribet. Nah, kalau yang udah terbiasa akan lebih mudah dan lebih cepat pasti ngerjainnya. Kalau belum biasa dengan cara-cara biasa, ya pasti agak muter-muter dikit. Yang dikhawatirkan waktunya nggak cukup ya, karena sekarang cuma TPS doang, pasti persaingan akan semakin ketat. Tapi kalau kamu rutin latihan pasti jadi cepet banget ya. Oke. Kalau nggak ada lagi saya tutup ya. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Pak. Yuk.